Perkenalkan, nama saya Brian Deva Simatupang dengan NIM 180301247 dari kelas agronomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari rangkuman saya yang berasal dari literatur yang berjudul Pengembangan Teknologi untuk Pengolahan Lahan Rawa Pasang Surut Berkelanjutan. Lahan pasang surut merupakan lahan yang ketersediaan airnya dipengaruhi oleh pergerakan air di permukaan sungai akibat dari pergerakan bulan. Lahan pasang surut banyak sekali ditemukan di daerah 3 pulau besar yakni Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Secara nasional, potensi lahan ini sangat luas untuk peningkatan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan adalah melalui optimalisasi dari pemanfaatan lahan pasang surut tersebut. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari lahan pasang surut tersebut adalah lahan yang suboptimal, yaitu adalah lahan yang mempunyai kesuburan yang rendah dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Meskipun potensi lahan pasang surut sebagai lumbung pangan dan pertanian masa depan Indonesia sangat besar, akan tetapi di balik itu tersimpan berbagai permasalahan yang dalam mengembangkan lahan ini. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang harus diawasi untuk pemanfaatan lahan pasang surut. Pembangunan pertanian di lahan pasang surut sering mengabaikan atau menyebabkan lingkungan terabaikan. Misalnya, drainase yang berlebihan pada lahan gambut menyebabkan terjadinya degradasi lahan gambut, sehingga terjadi pelepasan gas rumah kaca yang banyak dan mempercepat munculnya lapisan bawah tanah yang bersifat racun bagi tanaman. Lahan rawa pasang surut penyebaran di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta beberapa di Sulawesi dan juga Maluku. Perkiraan meliputi areal seluas 2,13 juta hektar. Perkiraan luas dan penyebaran lahan rawa pasang surut di 4 pulau besar di luar Jawa yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, serta potensi lahan sawah pasang surut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lahan pasang surut mempunyai potensi untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan untuk pertanaman padi dan belakangan ini banyak dimanfaatkan tanaman sawit. Berbagai tanaman palawija dan sayur-sayuran, buah-buahan dapat dikembangkan pada lahan tersebut. Potensi lahan ditentukan oleh aspek hidrologi tanah dan teknologi yang digunakan. Selain itu, lahan pasang surut juga berpotensi untuk pengembangan perikanan, tambak dan pengeramban ikan dan ternak juga. Strategi pengembangan teknologi untuk pengolahan lahan pasang surut. Lahan pasang surut sebagai lahan yang masih muda memiliki keragaman karakteristik lahan, membutuhkan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan disesuaikan dengan karakteristik lahan dan tanaman yang diusahakan. Untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, maka pengembangan lahan pasang surut harus diarahkan misalnya antara lain: 1. Tinggi muka air di saluran harus dipertahankan agar selalu berada di atas lapisan pirit dan lapisan gambut. 2. Saluran drainase dibuat tidak terlalu dalam dari semestinya. 3. Merawat dan mempertahankan fungsi bangunan air yang telah dibangun untuk mempertahankan kinerja pengolahan air pada tinggi muka air dalam saluran yang aman. Yang keempat, difokuskan pada lahan-lahan yang sudah dibuka dan mempunyai tingkat produktivitas sedang antara 1-3 ton per hektar. Penggunaan pestisida, insektisida, dan herbisida dihindari atau diminimalisir. Untuk lahan yang tidak produktif atau sudah terlanjur rusak, sebaiknya dihutankan kembali atau ditanami dengan tanaman tahunan yang sesuai dengan kondisi lahan tersebut. Dan yang keenam, memperbaiki kualitas air buangan akibat reklamasi lahan pasang surut dengan biofilter purun tikus untuk mengurangi konsentrasi unsur toksik seperti besi dan sulfat, serta meningkatkan pH air pada saluran air. Upaya perbaikan untuk mengelola lahan rawa pasang surut menjadi optimal membutuhkan teknik pengolahan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya. Melalui penerapan IPTEK yang benar, maka lahan rawa pasang surut dengan tingkat kesuburan alami yang rendah dapat dijadikan areal pertanian yang produktif. Berbagai teknologi unggulan di lahan rawa yang telah dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga litbang, diantaranya adalah penataan lahan, pengolahan air, pengolahan tanaman, pengolahan bahan ameliorasi dan hara, serta pengendalian gulma. Penggunaan amelioran antara lain berupa kapur, garam, sekam padi, abu, serbuk kayu gergajian, biomasa gulma, dan limbah pertanian. Sedangkan pengolahan hara dengan cara pemberian pupuk hayati, N, P, dan K, terbukti mampu meningkatkan hasil padi, palawija, dan sayuran. Intensitas dan produktivitas yang rendah pada lahan rawa dapat ditingkatkan dengan penerapan teknologi pola tanam terpadu dengan pemilihan varietas padi dan palawija serta sayuran yang teruji.